zaman panjenengan ini namanya dulu perkampungan Bani Sa'idah. Kalau panjenengan yang tahu sejarah sejarah Nabi itu kan wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Wafatnya tahun 11 Hijriah. Berarti sekarang 1444. Sudah berapa tahun Nabi? Oke, 433 kan meninggalnya 11 Hijriah. Sekarang 1444 433 Hijriah. Berarti Nabi itu sudah meninggal selama 1433 tahun. Dulu Nabi ketika meninggal pada tanggal 12, itu sahabat-sahabat nggak percaya. Masuk Nabi itu meninggal, tak pundut, tak percaya. Sehingga direspon oleh Umar. Umar itu mengatakan, siapa yang mengabarkan Nabi Muhammad meninggal, saya penggal lehernya. Saking senangnya, saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar, karena dianggap sebagai sahabat yang paling bijaksana, beliau mengecek, kemudian mencium Nabi, keluar. Ketika keluar, Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Tuhannya Nabi Muhammad itu masih hidup, tidak akan pernah meninggal. Nah, kemudian setelah Nabi meninggal, orang-orang itu pada berbeda pendapat. Yang lebih penting, apakah merawat jenazahnya Nabi atau membahas siapa yang menggantikan Nabi. Kelompok Ansor itu mengatakan mencari penggantinya Nabi. Keluarganya Nabi mengatakan merawat jenazahnya Nabi. Akhirnya sebagian orang-orang Ansor ini di sini berkumpul merembuk siapa yang kira-kira akan menjadi penggantinya Nabi. Tersebutlah satu nama, Ubadah namanya, ditunjuk sebagai penggantinya Nabi. Begitu tahu bahwa di sini ada perkumpulan, maka kemudian sahabat Muhajirin itu datang ke sini. Ada Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, semuanya datang ke sini. Datang ke sini ngapain? Datang ke sini kemudian melakukan musyawarah lagi. Musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi penerusnya Nabi. Akhirnya di area inilah terpilih Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Lokasinya di sini. Dulu ini kebun kurma semua, kebun kurma. Nah, di sini kebun kurma miliknya kelompok Sa'idah. Sa'idah itu keluarga besar lah. Kalau kita itu Bani itu ya mbah buyutnya siapa? Misalkan Ahmad, Bani Ahmad. Nah, ini namanya Bani Sa'idah. Keturunan Sa'idah, punya gubuk, punya apa ya? Kalau di sawah itu apa, tengah sawah itu gubuk ya. Punya gubuk. Nah, kumpulnya di sini, di gubuk itu. Musyawarah menentukan siapa pemimpin setelah apa? Setelah Nabi Muhammad. Lokasinya di sini. Disisain oleh pemerintah Saudi, tidak sampai dibongkar sebagai tanda. Kalau dulu itu, jadi kalau sekarang Pilkades itu ribut, zaman Nabi juga dulu ribut, Nabi meninggal itu ribut. Dari penggantinya, ada yang bilang harus dari kelompok Ansor tadi itu, harus dari kelompok Muhajirin. Kemudian ada yang bilang ya keluarganya yang berhak untuk menggantikan. Sehingga kemudian muncul, kalau dalam sejarah perpecahan aliran Islam itu muncul apa? Muncul ada perasaan menyalahkan. Mestinya dulu itu yang dibahas bukan siapa yang menggantikan Nabi, tetapi bagaimana merawat jenazahnya Nabi. Jadi rumahnya kan Nabi meninggal di rumahnya Sayyidah Aisyah. Rumahnya Sayyidah Aisyah itu yang sekarang jadi makom. Jadi di sana itu sedang berduka,
Di sini itu sedang musyawarah membahas siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad. Jadi ada perasaan begitu. Wong lagi susah-susah kok membahas ganti. Begitu. Ada perasaan orang Syiah begitu itu. Orang Syiah itu adalah mereka yang mencintai keluarganya Nabi, tetapi secara berlebihan. Saking berlebihannya kemudian mereka menjelek-jelekkan Abu Bakar. Abu Bakar nggak punya jasa, keliru segala macam. Salah satunya karena faktor ini di sini. Jadinya kepinginnya dimakamkan dulu, selesai dimakamkan. Kalau orang Jawa ya dulu ya 7 hari, 10, 40 hari begitu itu, nggak langsung pemilihan. Gitu. Tetapi sesungguhnya benar, karena kalau kemudian lama tidak ada pemimpinnya, itu bahaya sekali. Kan umat Islam itu sudah banyak, harus ada keputusan politik. Kalau dalam 1 hari tidak ada siapa yang menjadi pemimpin, itu bahaya. Bayangkan kalau Indonesia ada Jokowi meninggal, kalau presidennya meninggal, tidak ada wakilnya, tidak ada penggantinya, 1 hari saja. Bisa nanti rebutan. Makanya biar tidak terjadi rebutan itu diadakan pemilihan di sini. Nah, ini tempatnya. Ya begini ini saja sudah. Enggak ada hal lain. Jadi tidak kemudian dilestarikan, diabadikan kayak di Indonesia, mboten. Itu ciri khas pemerintah di sini. Apa? Nggih, dibiarkan begini. Seperti ini. Oke, dulu kan sini semua itu kebun kurma. Kebun kurma ini juga bagian kebun kurma. Cuma di situ ada gubuk di dalamnya. Nah, orang-orang berteduh di gubuk itu. Namanya Sakifah itu. Dia harus pakai